perasaan atau wedana. Ada 3 jenis perasaan: perasaan bahagia, perasaan menderita atau tidak bahagia, dan perasaan netral. Dari sisi batin ada juga somanasa wedana, domanasa wedana, dan juga somanasa itu yang bahagia, domanasa itu yang tidak bahagia, menderita, dan juga netral. Dari sisi badan juga fisik, dia juga 3 juga: suka wedana, perasaan bahagia; duka wedana, perasaan yang tidak bahagia, menderita, dan juga netral. Nah, jadi ada dari sisi batin dan jasmani. Jadi Anda juga harus bisa ngerti kalau Anda rasa di badan Anda muncul rasa happy, itu dibentuk suka wedana. Tapi kalau batin Anda happy, itu somanasa wedana. Dan kemunculan perasaan ini berdasarkan objek yang kita lihat, objek yang kita rasakan, objeknya itu. Dan salah satunya lagi adalah persepsi di masa lampau terhadap objek tersebut. Perasaan suka muncul kalau kita mungkin suka sama objek tersebut saat itu, atau juga di masa lalu saya menyukai objek tersebut. Perasaan tidak suka muncul karena saat ini saya tidak suka terhadap objek tersebut, dan di masa lalu pun persepsi masa lalu saya juga tidak menyukai objek tersebut. Atau juga perasaan netral pun sama akan muncul pada saat ini muncul karena saya biasa-biasa saja, karena di masa lalu juga akan biasa-biasa saja. Nah, ini yang secara alamiah itu alamiah pemunculannya. Makanya kalau kebiasaan orang awam umumnya, kalau dia suka terhadap suatu hal, dia akan semakin suka karena itu terus yang akan dihajar, itu terus yang akan dikasih energinya. Kalau orang tidak suka, akan semakin tidak suka karena itu terus yang akan ditambah energinya, terus saja. Selalu begitu. Kalaupun netral pun akan netral. Inilah yang Buddha ingatkan untuk bagaimana apakah apa yang dilakukan kita ini bermanfaat atau tidak sama kita. Makanya yoniso manasikara. Manasikara ini yang harus kita bangun supaya kita tidak menderita terhadap kondisi-kondisi. Ada kebahagiaan, ada perasaan bahagia yang harusnya kita kembangkan secara praktisi dhamma. Ada kebahagiaan karena mendapat sesuatu, ya, ada kebahagiaan karena pelepasan. Kalau kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu, ini akan bermasalah. Keinginan kita akan semakin kuat untuk mendapatkan itu lagi. Dan mendapatkan sesuatu, oh saya happy karena saya dapat ini, mau lagi deh besoknya, itu akan kerja. Tapi kalau misalnya saya bahagia karena pelepasan, itu akan berbeda. Ada kebahagiaan karena pelepasan. Misalnya Anda mau marah, nggak jadi. Misalnya, Anda lepas kemarahan Anda saat itu. Oh, saya happy karena saya bisa tidak jadi marah, misalnya. Atau ada keinginan yang kuat, pengen banget, tapi Anda bisa lepasin keinginan Anda kuat untuk mendapatkan itu. Oh, saya happy karena bisa mengalahkan kekotoran batin saya. Itulah kebahagiaan karena pelepasan. Bahagia bisa dengan berbagai cara. Ada beberapa cara lagi, tapi ya saat ini Bante mendapatkan bahagia karena melepas dan bahagia karena mendapatkan 2 kondisi yang berbeda. Nah, itu akan mempengaruhi sikap mental. Sebagai praktisi dhamma, kita harus coba untuk mendapatkan atau memperkuat bahagia karena pelepasan. Nekama suka. Ya, kayak misalnya Anda jalani uposatha sila, semuanya kan diatur, ya kan, makannya, ininya itu ada. Kenapa sebenarnya? Pelepasan terhadap yang diaturnya itu. Happy ngerjain, itu yang dibilang nekama suka, bahagia karena pelepasan. Ya, itulah jenis-jenis kebahagiaan yang kita bisa perkuat. Dengan begitu kita akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan sejati.